Jadi pahami ya tadi cerita tadi. Nah, sekarang kita identifikasi masalah terhadap status kopi Starbucks tadi terhadap penghindaran pajak. Kalau diulangi bahwa Amerika cabang Starbucks itu adanya di Amerika, buka cabang di Inggris. Di Inggris tahun 2008, 9, 10 tidak membayarkan pajak, namun terjadi perbedaan laporan untuk pajak di Inggris dengan laporan untuk investor di Amerika. Oke, selanjutnya di dalam identifikasi masalah, laporan kepada petugas pajak Inggris, Starbucks mengklaim bisnis mereka di Inggris rugi selama 3 tahun berturut-turut. Ini laporan si Starbucks. Contohnya, di tahun 2008, misalnya mereka mengaku rugi sampai 26 juta pound sterling. Tahun 2009, kerugiannya 52 pound sterling. Dan tahun 2010, kerugiannya itu 34 pound sterling. Selama 3 tahun, si Starbucks itu mengakui kerugiannya 2008, 2009, 2010. Ya, itu untuk laporan pajak di Inggris. Rupanya, klaim rugi itu hanya akal-akalan Starbucks saja. Selama 3 tahun, 2008 sampai 2010, Starbucks ternyata melaporkan penjualan sampai 1,2 miliar pound sterling kepada para investornya atau setara dengan 18 triliun. Nah, jadi ini perbedaan nih. Di dalam perpajakan internasional itu, si Starbucks mengaku rugi selama 3 tahun berturut-turut 2008, 2009, 2010 mengakui kerugian sehingga tidak membayar pajak, sedangkan di laporan kepada investornya itu, ya kepada investornya itu, si Starbucks itu mempunyai keuntungan 1,2 miliar pound sterling. Nah, ini masalahnya gitu. Selanjutnya, ya, yang kita akan bahas pada sesi kali ini terkait dengan materi adalah yang pertama, bagaimana cara Starbucks melakukan penghindaran pajak, ya. Bagaimana cara Starbucks melakukan penghindaran pajak? Yang kedua, apakah penghindaran pajak yang dilakukan Starbucks melanggar hukum? Nah, dua permasalahannya ini yang kita insya Allah akan kupas pada eh, sesi ini. Yang silakan teman-teman berkomentar jika ada pertanyaan. Ya, sekarang kita bahas masalah yang pertama, bagaimana caranya Starbucks melakukan penghindaran pajak. Yang pertama adalah ini, Starbucks untuk bisa terus rugi, oke, tadi ingat ya, Starbucks itu posisinya rugi. Laporan keuangan untuk pajak di 2008, 9, 10. Untuk bisa terus mengaku rugi, Starbucks harus bisa secara legal memindahkan keuntungan ke luar negeri. Oke, caranya gimana? Caranya adalah antara lain dengan offshore lisensi. Ini taktik yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Starbucks Inggris mengaku ternyata tidak memiliki hak kekayaan intelektual atas desain, resep, dan logo Starbucks. Hak kekayaan intelektual itu dipegang oleh sebuah perusahaan asal Belanda yang bernama Starbucks Coffee. Ya. Nah, jadi rupanya Starbucks Inggris itu hak kekayaan intelektualnya adalah milik Starbucks Belanda. Ingat, milik Starbucks Belanda. Oleh karena itu, ya setiap tahun Starbucks Inggris mentransfer keuntungan, ya, mentransfer keuntungan ke Belanda atas nama biaya lisensi oleh Starbucks Coffee. Pemasukan dari Inggris itu dikategorikan sebagai royalti yang dikenai pajak sangat kecil berdasarkan peraturan pajak Belanda. Maksudnya gini, kan pusat di Amerika, terus bukalah cabang di Inggris. Di Inggris mengaku rugi, dan salah satu kerugiannya itu adalah si Starbucks Inggris mengaku ada beban, ada biaya untuk pembayaran lisensi. Oke, untuk pembayaran lisensi kemana? Ke Starbucks Belanda. Ya, jadi ada transfer uang, transfer transaksi, transfer biaya, yang mana biaya itu diakui sebagai biaya lisensi. Oke, boleh nggak? Boleh. Apa dasarnya? Nah, dengan syarat di situ harus ada dokumentasi, ada perjanjian, ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa si Starbucks Inggris itu menyewa atau menyewa
untuk memiliki hak kekayaan intelektual. Makanya biaya lisensi itu juga disebut sebagai untuk pembayaran royalti. Oke, bisa dipahami? Jadi si Starbucks Inggris itu transfer uang ya ke Starbucks Belanda. Untuk apa? Untuk membayar biaya lisensi. Padahal nanti endingnya adalah antara Starbucks Inggris dengan Starbucks Belanda itu sebenarnya sudah ada kesepakatan. Pemilik itu sebenarnya sama, kesepakatan antara Starbucks Belanda sama Starbucks Inggris. Tapi dengan catatan antara Starbucks Belanda dengan Starbucks Inggris itu punya entitas yang berbeda, perusahaan yang berbeda. Nggak boleh sama. Bukan sekedar cabang, tapi punya entitas yang berbeda. Sehingga ketika transfer uang, itu mempunyai hak legal. Untuk apa? Untuk pembayaran lisensi. Nah, itu cara pertama, mengakui biaya lisensi. Cara kedua, ya, taktik ini berkaitan dengan pembelian biji kopi. Dari mana Starbucks Inggris beli biji kopi? Rupanya menurut penjelasan mereka, Starbucks Inggris beli biji kopi dari unit Starbucks lain yang berkantor di Swiss. Kita sebut saja namanya Starbucks Swiss. Karena itu, setiap tahun mereka mentransfer banyak uang ke cabang Swiss untuk biaya pembelian. Oke. Oleh unit Starbucks Swiss, uang itu dikategorikan sebagai penjualan komoditas yang berdasarkan peraturan pajak Swiss hanya dikenai pajak 2%. Ya. Oke. Kalau yang pertama, si Inggris transfer uang untuk transaksi biaya lisensi, maka bagi Inggris itu adalah beban. Bagi si Belanda ketika menerima uang, itu sebagai apa? Sebagai apa, Mas Ismail? Si Inggris transfer uang sebagai beban, maka si Belanda ketika menerima uang dari si Inggris atas biaya lisensi si Inggris, maka bagi si Belanda itu sebagai apa, Mas? Pendapatan, Pak. Yes, pendapatan. Ya, sebagai pendapatan. Nah, ini yang kedua. Seolah-olah si Starbucks Inggris ini beli biji kopi. Ya, beli biji kopi kemana? Beli biji kopinya ke Starbucks Swiss. Gitu, ke Starbucks Swiss. Untuk apa? Nah, bagi si Starbucks Inggris, ini adalah beban. Oke? Maka bagi si Starbucks Swiss, apa Mas Musa? Sebagai apa? Mendengar tadi? Jadi si Starbucks Inggris ini beli biji kopi ke Starbucks Swiss. Bagi si Starbucks Inggris, ketika mentransfer uang pembelian biji kopi, maka si Starbucks Inggris ini mengakui sebagai biaya. Oke? Maka bagi si Starbucks Swiss, sebagai apa, Mas? Dia menerima uang? Sebagai penjualan. Ya, sebagai penjualan. Nah, kenapa dipilihnya di Swiss dan kenapa tadi dipilihnya di Belanda? Maka di Swiss itu ada aturan terkait masalah pajak komoditas. Atas penjualan, ya, atas penjualan komoditas, bahan-bahan pertanian, ya, itu pajaknya kecil banget, hanya 2%. Tetapi di negara-negara lain penjualan atas komoditas itu, ya, komoditas itu pajaknya besar. Dan termasuk tadi royalti tadi ke Belanda, kenapa pilihnya Belanda? Karena Belanda itu pajaknya kecil atas royaltinya. Gitu. Jadi pemilihan negara itu tidak serta-merta saya mau milih negara manapun, tidak. Pemilihan tax planning negara pun kita harus tahu dulu aturan perpajakan di negara tersebut. Gitu loh. Nah, ini adalah taktik yang kedua. Kita akan bahas taktik ketiga. Taktik ketiga adalah si Starbucks Inggris benar-benar terlihat rugi, bahkan hampir bangkrut, adalah karena utang antar cabang. Ini taktik yang secara hukum sangat sulit dibuktikan kebenarannya. Tapi taktik ini efektif untuk membuat sebuah perusahaan terlihat hampir bangkrut. Dalam kasus Starbucks, ternyata Starbucks Inggris dibiayai sepenuhnya ya dari utang cabang lain. Padahal Starbucks Inggris mengoperasikan hampir 800 gerai di seluruh Inggris. Starbucks Inggris berada di bawah kendali kantor regional Starbucks di Belanda. Kita sebut saja Starbucks Belanda.
Jadi seolah-olah Starbucks Inggris pinjem duit ke Starbucks Belanda, oke, pinjem duit ke Starbucks Belanda, maka si Inggris wajib mengembalikan pokoknya dan apa Mas Irfan? Halo Mas Irfan? Halo? Terdengar suara saya Mas Irfan? Halo Mas Irfan? Halo? Oke, kita cari yang lain. Ya, Mbak Rizka. Ketika Starbucks Inggris pinjem duit ke Starbucks Belanda, oke, ketika pinjem duit ke Starbucks Belanda, maka si Starbucks Inggris ini wajib mengembalikan pokoknya dan apa? Mbak Rizka Hananda? Dan apa? Atau ada yang bisa jawab? Izin jawab, Pak. Silakan, Mas. Royalti mungkin, Pak. No, bukan. Saya ulangi kembali. Apa? Bunga bukan, Pak. Yes, bunga. Bunga bukan. Bunga. Si Inggris pinjam duit ke Belanda, maka si Inggris wajib mengembalikan pokok plus bunga. Pertanyaannya adalah, ketika pembayaran pokok kan larinya berarti kan ke neraca ya, nggak beban ke beban laba rugi. Tapi kalau seandainya pembayaran bunga, kan dia larinya ke beban ya. Pertanyaannya adalah, kalau bunga itu kena pajak nggak sih? Bunga itu kena pajak nggak? Silakan dijawab. Bunga itu kena pajak nggak? Kenapa? Kena. Pajak apa, Mbak? Final. Final. Iya. Ada yang lain? PPh pasal 23, Pak. PPh pasal? 23. Yes, PPh pasal 23. Berapa persen? Pasal 23. Berapa persen? Tidak final. 15%. 15%. Nah, oke. Nah, yang taktik ketiga ini, Starbucks Inggris, dia transfer uang ke Starbucks Belanda, tujuannya adalah pembayaran utang sama pembayaran bunga. Bunga kalau dibayarkan pajaknya, maka bunga tersebut boleh menjadi beban. Maka disebut sebagai beban bunga. Ada tukang roti lagi. Oke ya. Itu taktik ketiga. Oke, ya. Taktik pertama, ada yang masih ingat taktik pertama? Halo, ada yang masih ingat taktik pertama? Pembayaran royalti ke Belanda. Pertama, pembayaran Pembayaran royalti. royalti ke Belanda. Kedua, Pembelian biji kopi ke Swiss. ke Swiss, Pak. yes, pembelian biji kopi ke Swiss. Ketiga, Mengaku benar-benar bangkrut. enggak, ngakunya kenapa? Bangkrutnya kenapa? Karena punya Karena mempunyai utang dan untuk Padat. membayar bunga. Pertama royalti, kena pajak juga. Yang kedua itu biji kopi, penjualan komoditas, kena pajak juga. Yang ketiga pembayaran bunga, kena pajak juga. Kenapa membayar bunganya harus Kenapa bayar bunganya itu harus ke Belanda? Karena di aturan Belanda pembayaran bunganya itu rendah gitu. Jadi 3 taktik ini ya, selain menentukan 3 taktik ini juga menentukan negara-negara mana yang harus dilakukan. Nggak sembarangan negara. Saya kalau beli komoditas berarti harus ke Swiss. Saya harus ketika ada jual utang piutang terus pembayaran bunga harus ke Belanda. Harus pembayaran royalti harus ke Belanda. Nah, ini semua dilakukan oleh biasanya perusahaan-perusahaan yang multinational company yang punya cabang di beberapa negara. Ini sering banget dilakukan. Ini skupnya internasional. Ini skupnya internasional ya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah skala nasional itu ada? Ada. Apakah banyak? Banyak. Apakah cara-cara atau taktik-taktik tersebut itu ada hukumannya? Oke, kita bahas. Jadi terkait
penghindaran pajak yang dilakukan Starbucks itu, ya, jadi terkait itu berbagai modus penghindaran pajak yang dilakukan Starbucks tidak berarti melanggar hukum. Padahal sama diketahui nih, diketahui. Tapi kenapa nggak melanggar hukum? Sebab mereka hanya mengeksploitasi celah peraturan yang ada untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran. Dibutuhkan penyelidikan sekaligus pembuktian yang terlalu rumit. Ya, penghindaran pajak biasanya praktek yang dilakukan secara hati-hati dan dibuat agar tidak melanggar hukum positif yang berlaku. Prinsipnya adalah mengeksploitasi kelemahan sistem. Ingat, keywordnya adalah mengeksploitasi kelemahan sistem, bukan melanggar. Walaupun praktek ini dilakukan sebagai bentuk penghindaran pajak, tetapi secara undang-undang, secara peraturan itu tidak tidak dapat dibuktikan telah melakukan pelanggaran. Jadi kesimpulannya bahwa Starbucks telah melakukan penghindaran pajak sehingga merugikan pemerintah Inggris. Kedua, penghindaran pajak yang dilakukan Starbucks ini tidak berarti melanggar hukum, sebab mereka hanya mengeksploitasi celah peraturan yang ada. Yang ketiga, dalam ketentuan perpajakan masih terdapat berbagai celah hukum atau loophole yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum secara keseluruhan. Optimal di sini diartikan sebagai perusahaan membayar pajak dengan jumlah kutip 2 paling sedikit, namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan, tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Nah, ini perlunya yang namanya sistem pemungutan pajak. Ini yang namanya sistem tax planning atau manajemen pajak. Dan di Indonesia pun banyak dilakukan. Oke, nanti untuk saran dan rekomendasi silahkan dibaca. Ya, ini 3 hal ini, taktik ini pun dilakukan di Indonesia. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Oke. Pak, mau nanya, Pak. Silakan, Mas. Kan tadi kan ada penghindaran pajak ya, Pak. Yes. Nah, apakah itu kemungkinan untuk pemeriksaannya juga, Pak, nanti? Nah, kalau apakah ada kemungkinan pemeriksaan? Kemungkinan pasti ada. Tetapi pertanyaannya pemeriksaannya itu dapat dibuktikan atau tidak? Maksudnya pada dapat dibuktikan atau tidak? Gini, kemarin di awal itu sudah saya sampaikan bahwa di dalam tax planning itu ada 3 hal yang teman-teman harus pakemnya itu harus jalan di situ. Relnya itu harus di situ. Kalau teman-teman berjalan di situ, maka insya Allah teman-teman selamat. Apa itu pakemnya? Yang pertama, teman-teman harus memahami proses bisnisnya. Ya, Starbucks Inggris seolah-olah dia bayar royalti ke Belanda, seolah-olah bayar bunga ke Belanda, seolah-olah membayar komoditas ke Swiss. Nah, itu ada proses bisnisnya. Nggak serta-merta, Mas. Nggak serta-merta kenapa nggak ke Indonesia saja? Kenapa nggak ke Malaysia? Itu semua udah ada perhitungannya. Yang kedua, ya, pertama itu mengetahui proses bisnisnya, yang kedua itu harus tahu dulu accounting treatment-nya. Gitu. Yang tadi di awal kan di dalam beban lisensi, beban bunga, beban pembelian komoditas, secara akuntansi itu kan diterima, disetujui, gitu loh, di ACC, boleh, sah, legal, gitu. Secara accounting diakui, secara pajak pun diakui. Kenapa? Karena dia bukannya menghindari pajak, dia tetap membayar pajak, tapi cara yang paling murah, paling sedikit bayar pilihannya, gitu loh. Dan yang ketiga, pertama itu adalah proses bisnis, yang kedua itu mengetahui accounting treatment-nya, perlakuan akuntansinya, yang ketiga adalah dokumentasinya. Ketika terjadi pemeriksaan, selama dokumentasi itu ada, ya selamat. Si pemeriksa tidak tahu apakah dokumentasi itu benar atau tidak. Ya, nggak tahu. Tapi selama ada dokumentasinya, maka menurut si pemeriksa dokumentasi itu adalah benar. Gitu loh. Tapi dengan catatan gini. Jadi misalnya ada contoh hutang piutang nih, ada contoh piutang. Ketika ada contoh hutang piutang, itu nggak serta-merta, yaudah deh, seolah-olah saya bayar bunga aja ke kamu. Gitu kan. Nih perjanjiannya, nggak begitu juga. Yang kedua, jangan lupa accounting treatment.
Bagaimana accounting treatment-nya? Ya, silakan saja. Seolah-olah saya ngasih pinjam ke Mas Ismail, saya transfer 1 miliar, maka Mas Ismail harus membayar saya, misalnya sebulan itu 100 juta plus bunganya katakan 10 juta. Gitu loh. 110 juta transfer ke saya. Jadi Anda nggak hanya sekedar dokumentasi, tapi ketika dicek dengan rekening korannya itu sama, ada perlakuannya. Nih ada, saya ngasih pinjam ke kamu, terus kamu bayar ke saya. Nah itu insya Allah aman Mas, selamat. Gitu. Jadi ya boleh dia lakukan pemeriksaan, boleh. Tapi apakah diketahui selama 3 hal ini aman? Insya Allah aman. Satu, proses bisnis. Yang kedua, accounting treatment. Dan yang ketiga, itu adalah dokumentasi. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain sampai sini? Bisa dipahami ya? Saya gini, saya hanya ingin mengarahkan ke teman-teman itu, prakteknya. Praktek dalam artian, ya benar teori juga benar gitu. Tapi praktek dalam artian nanti ketika teman-teman di lapangan, teman-teman bisa mengambil keputusan mana yang harus dilakukan, ya selama dia tidak menyimpang dari peraturan nggak masalah. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada pertanyaan kah? Saya minta waktu azan sebentar ya. Oke, sambil pikirkan kalau ada pertanyaan ya. Oke, baik teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, saya boleh panggil namanya satu persatu ya. Oke, saya dari partisipan aja. Oke, Mas Abdul Aziz. Halo, Mas Abdul Aziz. Halo Pak. Iya Pak. Terus tadi nggak tampil Mas wajahnya Mas? Ya Pak lagi nggak bisa on cam Pak. Oh,
Nanti nggak bisa di screenshot, Mas. Sejak yang minggu lalu. Enggak, Pak. Oke, Kenapa? Mas. Hmm? Kenapa? Yang lain baru tampil ini di pas panggil. Abdurrauf. Halo. Saya, Pak. Ya, halo. Oke, Hadir, terus Pak. Aisyah Prasetyawati. Aisyah. Aisyah lagi Iya. sakit, Pak. Tadi. Iya, mohon maaf ya Pak, saya off cam Pak, Oh iya iya ya. lagi kurang sehat. Tafakilah Mbak Amalia. Iya Pak. Mana Amalia? Oke. Arini Nabilah. Hadir Pak. Arini Nabilah. Arini. Berubah lagi. Oke, sebentar. Ininya berubah. Dede Kuntara. Dede. Hadir Pak. Iya Pak hadir. Oke. Ega Juhendra. Hadir, Pak. Rajin nih dari awal nih. Etia Ramadhani. Hadir, Pak. Oke. Etia. Fatia. Hadir, Pak. Fitri Nurhaini. Maaf, Pak, saya off kan. Kenapa Mbak? Hadir Pak. Lagi di perjalanan pulang, Pak. Ya wes, hati-hati Mbak. Oke, Putri Pak. Sinaga. Terima kasih. Putri Sinaga. Saya, Pak. Oke. Imam Muzaki Sulistyo. Ya, Pak. Irfan Herdiansah. Irfan? Ismail Mitar. Hadir Pak. Mbak Krisdiani Fuji. Ya Pak. Mbak Lilis Oktaviani. Hadir, Pak. Musya Maha Sulung Sitinjak. Halo, Mas Musa? Gak ada suaranya, Mas? Ya, udah kelihatan Mas mukanya. Oke, terus Lilis udah tadi ya? Udah, Pak. Nina Listiani. Nin? Hadir. Terus Nur Azizah. Hadir, Pak. Nur Haini. Hadir, Pak. Nur Ihsania. Hadir, Pak. Nur Sifah Marwah. Hadir Pak. Okpi Salsabila. Hadir, Pak. Putri Atifah. Hadir Pak. Putri Rema Astuti. Hadir, Pak. Rizkah Ananda. Hadir, Pak. Oke ya, baik teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya minta tolong tetap untuk Saya dapat. belum di absen Pak. Oh, siapa? Siapa Mbak? Saya Pak Silva Seti. Silva. Nama saya juga, Pak. Kok namanya nggak ada coba? Emang nggak ada Pak? Iya. Bukan di partisipasi saya nggak ada. Silva Sel. Kok nggak ada? Iya, serius. Saya juga, Pak. Kamu siapa? Iya. Tita Prilly. Nggak ada juga ya. Kok aneh ya? Nggak ada. Mungkin jaringan kali. Oke. Ya udah gini aja. Minta tolong nanti
habis ini saya di Google Classroom, saya bikin absen, nanti silakan absen saja di situ. Baik yang hadir atau tidak hadir sampaikan di situ. Misalnya tadi ada beberapa orang yang shift pagi, silakan sampai bahwa nama dia itu ada di shift pagi. Oke. Terus yang kedua, jangan lupa untuk mendownload materi di SSO ya. Karena memang ada beberapa waktu itu kemarin juga di pertemuan pertama sama kedua itu ada beberapa perbedaan yang download gitu. Jadi ya usahakan sedemikian rupa gimana caranya download lah. Ya karena itu absen download itu ya itu sebagai absensi kalian. Absensi kalian di sistem. Nah, kalau yang kehadiran ini maksudnya ke perilaku. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sudah Pak, cukup. Cukup. Oke, saya kira cukup. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Izin live ya Pak. Silakan, Mas. Izin Pak.